haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta Injil Habagat, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat dua cuplikan video, di mana nanti kita akan mendengar sama-sama apa yang disampaikan oleh teman-teman kita dari seberang. Dan sebelum kita menonton video itu, tempatkan hati dan pikiran kita di tempat yang netral. Kita dengar dulu apa yang mereka sampaikan, baru setelah itu nanti kita berikan komentar. Dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Dan sebelumnya saudara, saya ingin membacakan satu ayat di dalam surat Al-Jasiyah ayat 16. Walaqad ataina bani Israilal kitaba wal hukmah wan nubuwah wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'alal 'alamin. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Bani Israel Alkitab dalam kurung Taurat, kekuasaan dan kenabian, dan kami berikan kepada mereka rezeki-rezeki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa dalam kurung, buka kurung, tutup kurung pada masa itu. Kalau Bapak Ibu melihat surat Al-Jasiyah ayat 16 ini tidak ada dalam bahasa Arab pada masa itu, tetapi oleh penerjemah atau oleh penafsir ditambahkan dalam kurung tutup kurung pada masa itu. Saya akan bacakan sekali lagi artinya. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Bani Israel Alkitab dalam kurung Taurat, kekuasaan dan kenabian, dan kami berikan kepada mereka rezeki-rezeki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa dalam kurung tutup kurung pada masa itu. Silakan Bapak Ibu simpulkan sendiri dan silakan tulis di kolom komentar apa yang Bapak Ibu dapatkan di surat Al-Jasiyah ayat yang ke-16. Bapak Ibu, mari kita saksikan sama-sama bagaimana dua cuplikan. Ya, Zionis juga mereka sudah kocar-kacir. Sudah banyak sekali yang merongrong Netanyahu ini untuk stop, berhentilah. Berhenti, jangan lanjutkan, kita sudah tidak mampu nih. Kementerian Keuangan sudah merongrong ya. Para pengamat militer juga selalu mengatakan ini sudah pasti kalah. Tinggal si Netanyahu ini doang nih yang masih keras kepala. Tahu kenapa? Karena Netanyahu ini dia tuh banyak kasus, dia tuh banyak skandal. Itu banyak banget kasus korupsi, kasus seksual harassment, ya, pelecehan seksual. Itu juga ada dia tuh skandal tuh. Banyak pokoknya. Makanya semua itu sudah semua sepakat, semua politikus di Israel itu sudah sepakat nih. Sudah yakin ini alasan kenapa si Netanyahu ini masih bersikeras nggak menghentikan perang. Karena kalau perang berhenti, Netanyahu itu langsung penjara. Itu sudah final tuh. Karena dia sudah banyak sekali skandalnya, dan dia bersikeras melanjutkan perang ini karena dalam undang-undang Israel ini, pemerintah Israel ini ada yang mengatakan bahwa ketika pertempuran terjadi maka semua skandal di stop, ya, semua investigasi di stop, dan Perdana Menteri nggak bisa diganggu-gugat dalam melakukan kinerjanya. Nah, makanya satu-satunya yang membuat si Netanyahu ini itu bersikeras melanjutkan pertempuran, ya, karena dia tahu dia itu sudah tidak ada harapan lagi. Bahkan dari pihak pemerintahan Amerika sendiri, ya, salah satu pejabatnya itu sudah mengeluarkan statement, ya, itu sudah viral tuh di media-media Ibrani maupun di media-media lokal, ya. Saya nggak tahu siapa namanya, ntar kalian cek aja deh. Artinya ada yang pernah mengatakan seperti ini. Hari ini Amerika sedang mencari penggantinya Netanyahu. Jadi memang ini mereka sudah kalang kabut juga, dan inilah yang dimaksud dengan pertempuran ketahanan. Siapa yang lebih tahan? Kalau Gaza insya Allah kita acungi jempol, mereka pasti tahan lah, mereka pasti sabar, tegar, karena itu sudah teruji gitu kan. Tapi untuk mereka ini, ya, musuh-musuh ini sudah tidak mungkin bisa bertahan. Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Yang berkumpul di sini, saya ingin ajak kepada semua. Sekarang ini tension tinggi di Timur Tengah. Kita tidak usah berpretensi bisa ikut menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Itu jauh sekali dari sisi kemampuan kapasitas kita. Tapi beritanya menjanjikan. Itu biasa kampanye kan begitu. Hampir kemakan janji.
Wong ngomong kok mencla-mencli saenake udeli dhewe. Kenapa Timur Tengah itu gagal jadi negara? Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk menerima negara. Nah, di Indonesia ini capek para ulama ini. Udah nyeret ini kesultanan Islam ini datang menerima republik, ya sudah. Ini yang menurut saya, khawatir saya, ada yang rawan ini, yang memprovokasi seolah-olah ini belum final, padahal ini udah dianggap final. Saya terus terang kecewa betul itu dengan tokoh-tokoh tua macam Pak Hendro dan lain-lain. Kerjaannya itu gangguin orang Islam terus. Wah, ini orang mau bikin negara khilafah. Khilafah apa? Khilafah itu konsep ada dalam Al-Quran. Itu benih. Mau jadi kerajaan oke, nggak ada bentuk negara dalam Islam. Mau jadi kesultanan oke, mau jadi republik oke, mau menjadi federasi oke, mau jadi apapun oke. Khilafah itu benih. Khilafah itu artinya tanggung jawab, pertanggungjawaban. Kita ini mengurusi sesama itu adalah pertanggungan. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Kata Tuhan ngomong sama malaikat, saya mau turunkan manusia ini sebagai khilafah, sebagai khalifah. Tuhan yang ngomong begitu. Maksudnya manusia ini dilengkapi oleh Tuhan sebagai fi ahsani taqwim, diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, akalnya, budinya luar biasa semua. Dikasih tanggung jawab ngurus manusia ini. Supaya manusia tahu bahwa ada konsepsi pertanggungjawaban di antara mereka. Dan terjadilah itu. Sepanjang sejarah sudah terbentuk. Tiba-tiba sampai di Indonesia hari ini, ada yang ingin memecah belah kita. Menganggap konsepsi-konsepsi dasar agama sebagai ancaman kepada republik. Menurut saya, inilah ancaman dan bahaya kepada negara kita sekarang. Nah, saudara dikasih Tuhan, para pencinta Jalha Baget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita menyaksikan obrolan teman-teman kita dari seberang? Ya, apa yang kita dapatkan dari obrolan mereka? Mari kita tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Di akhir video saya selalu mengajak kita semuanya supaya kita tidak jemu-jemu untuk berdoa supaya peperangan ini segera berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah, Berwah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam murtadin. Terima kasih.